Menanti ledakan duet Rasmus Højlund Marcus Rashford di Manchester United, sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Striker MU itu percaya bahwa dia dan Marcus Rashford bakal menciptakan banyak gol di musim 2023-2024 ini. MU bisa dikatakan terseok-seok di awal musim ini. Ini disebabkan performa setan merah tidak konsisten dari depan hingga belakang. Salah satu catatan yang paling mencemaskan adalah produktivitas gol MU. Sejauh ini lini serang MU kerap dapat kritikan karena mereka masih minim mencetak gol. Namun Højlund percaya cepat atau lambat dia dan Marcus Rashford bakal produktif mencetak gol. Anda bisa lihat bahwa kami mulai terhubung satu sama lain. Menurut Højlund, dia dan Rashford sudah mulai bisa memahami jalan pikiran satu sama lain. Dia percaya bahwa keduanya bisa mencetak lebih banyak gol di sisa musim ini. Di pertandingan melawan Sheffield United, Rashford nyaris membuat assist untuk saya. Jika tidak salah, dia sudah 2 kali memberikan assist bagi saya di Liga Champions. Kami benar-benar mulai terhubung di atas lapangan. Saya juga mulai mencoba mengirimkannya umpan-umpan. Jadi saya bisa bilang koneksi kami semakin membaik. Højlund sendiri mengakui bahwa dia belum puas dengan catatan golnya di MU. Itulah mengapa dia berjanji akan bekerja keras untuk bisa mencetak lebih banyak gol bagi para fans setan merah. Saya saat ini bermain di klub impian saya. Saya sudah mendukung MU sejak saya masih kecil. Jadi bisa dibilang saya lagi hidup di mimpi saya. Saya selalu mencoba menunjukkan karakter saya, dan saya selalu mencoba untuk memberikan 110% kemampuan saya setiap kali saya bermain. Itulah mengapa saya rasa para fans menunjukkan afeksi yang kuat kepada saya. Sabung Højlund. Bintang Manchester United ini mulai jengah duduk di bangku cadangan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Christian Eriksen. Sang playmaker mengaku kurang sreg harus banyak duduk di bangku cadangan MU di musim ini. Musim lalu Eriksen adalah sosok yang krusial di lini tengah MU. Bersama dengan Casemiro, dia menjadi pilihan utama di lini tengah MU. Namun nasib sang playmaker berubah di musim ini. Dia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti di skuad setan merah karena kedatangan Mason Mount dan Sofyan Amrabat. Ketika ditanya mengenai situasi tersebut, begini respon Eriksen. Coba kalian tanya ke manajer, mengapa saya bermain dari bangku cadangan? Karena ini di luar kuasa saya, ujar Eriksen kepada TNT Sports. Eriksen mengaku bahwa dia mulai jengah hanya masuk sebagai pemain pengganti di skuad Manchester United. Untuk itu dia berharap diberi kesempatan untuk lebih sering jadi starter, kendati dia siap berkontribusi jika dimasukkan sebagai pemain cadangan. Saya pribadi tentu ingin bermain sebanyak mungkin, namun manajer punya rencana lain, dan ketika saya bisa membantu tim saya untuk menang, maka masuk dari bangku cadangan bukan sesuatu yang buruk. Dalam beberapa pertandingan terakhir, manajer memasukkan saya sebagai pemain pengganti. Namun ketika saya masuk sebagai pemain pengganti, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tentu ingin menjadi starter. Namun ketika saya masuk sebagai pemain pengganti, saya ingin menciptakan sesuatu untuk tim saya untuk menang, kata Eriksen menandaskan. Manchester United dan Arsenal pantau Michael Kayode di Fiorentina. Manchester United dan Arsenal menjadi salah dua klub besar Liga Inggris yang selalu mendapat sorotan tinggi. Kedua klub itu secara historis tidak hanya bersaing di dalam lapangan. Berbagai pemain sering masuk dalam berita terkait peluang untuk bergabung dengan salah satu dari klub tersebut. MU dan The Gunners memang aktif memantau pemain dari berbagai negara Eropa dan dunia untuk memperkuat skuad mereka. Persaingan yang semakin ketat di papan atas Liga Inggris menjadi pemicu utama. Kedua klub itu juga memiliki ambisi untuk terus berpartisipasi dalam ajang Liga Champions. Menurut laporan dari 90 Min, salah satu pemain yang kini masuk dalam pantauan Manchester United dan Arsenal adalah Michael Kayode. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap itu baru mendapatkan debut di skuad senior Fiorentina pada musim 2023-2024. Manchester City juga memantau perkembangan pemain muda tersebut. Kayode baru mencatatkan 6 pertandingan dalam ajang Liga Italia musim ini. Pemain berusia 19 tahun tersebut juga baru perpanjang kontraknya dengan La Viola hingga 2028. Masa depannya nampak akan dipantau dalam beberapa bulan mendatang. Perpanjangan kontrak itu membuat Kayode mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan.
Peningkatan itu memang wajar mengingat dia meningkatkan statusnya dari pemain akademi menjadi bagian dari skuad senior. Walau demikian, keadaan itu tidak membuat klub-klub besar Eropa berhenti memantau potensi untuk merekrutnya di masa depan. Kayode juga mendapat pengalaman di timnas Italia U19 dan U21. Performanya mendapat sorotan tinggi ketika Fiorentina meraih kemenangan atas Napoli. Selain Arsenal, MU, dan Manchester City, pemain muda itu juga dipantau oleh FC Barcelona, PSG, Inter, dan Napoli. Karir Anthony Martial di Manchester United terselamatkan oleh Jadon Sancho. Manchester United tidak lagi memasukkan nama Anthony Martial dalam daftar prioritas penjualan. Martial selamat bukan karena performanya, tetapi karena Jadon Sancho. Perpisahan Martial dan Manchester sudah dilaporkan cukup sering belakangan ini. Kedua belah pihak diyakini akan berpisah pada musim dingin 2024. Man United ingin menjual Martial yang tidak kunjung membaik performanya. Hasil penjualan ini bakal membantu Man United mencari sosok penyerang baru. Martial tidak masalah dengan hal itu. Toh, dia merasa mencari klub baru untuk memperbaiki karirnya juga jadi opsi yang tepat baginya. Hanya saja, ada kemungkinan rencana itu tidak akan tereksekusi. Laporan Tim Talk mengklaim Man United tidak lagi buru-buru menjual Martial. Karir Martial di Man United secara tidak langsung terselamatkan oleh ulah Jadon Sancho. Man United fokus untuk menjualnya terlebih dahulu. Sancho yang sampai sekarang masih dibekukan dari skuad utama gara-gara polemiknya dengan Erik ten Hag memang sudah tidak ada masa depan. Di samping itu, ada satu alasan lain yang bikin karir Martial di Man United. Martial ini masih di antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Martial jadi satu-satunya penyerang murni yang dimiliki Man United untuk melapisi Rasmus Højlund. Dengan banyak kompetisi yang masih berjalan, melepas Martial di pertengahan musim sedikit berisiko. Itulah kenapa, kansnya bertahan di Man United sampai akhir musim ini terbuka lebar.